Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari tentang masalah operasi hitung campuran bilangan caca. Tujuan pembelajarannya adalah melalui video pembelajaran ini Ananda dapat menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan caca dengan tepat. Kemudian juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Nah, Bunda ingatkan kembali, seperti operasi hitung campuran pada bilangan bulat ya. Ini ada aturannya. Yang pertama, jika ada operasi yang di dalam tanda kurung, maka itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi Ananda lihat dulu, apakah pada soal tersebut ada operasi yang di dalam tanda kurung. Nah, jika ada, maka itu didahulukan. Yang kedua, kemudian Ananda lihat lagi, apakah ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, jika ada, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Karena perkalian pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jika ada operasi yang hanya perkalian dan pembagian, maka itu dikerjakan secara urut dari sebelah kiri. Ya, misalnya yang sebelah kiri perkalian, maka kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Jika di sebelah kiri operasinya pembagian, maka kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Begitupun dengan operasi penjumlahan dan pengurangan, dikerjakan secara urut dari sebelah kiri. Baiklah, langsung ke contoh. Nah, ini ada soal 1600 dikurang 750 dikali 2. Nah, kalau kita lihat nih, ini ada operasi pengurangan dan perkalian. Tidak ada yang di dalam tanda kurung. Pengurangan dan perkalian. Mana yang kuat? Yang kuat adalah yang perkalian. Jadi Ananda kerjakan dulu yang ini. Lalu yang ini bagaimana? Itu dituliskan dulu. 1600 dikurang, ini hasilnya adalah 1500. Nah, ini operasi pengurangan. Udah, tinggal dikurangkan aja. Jadi dapatnya 100. Nih, contoh yang kedua. 514 dikurang dalam kurung 24 dikali 12 ditambah 217. Ada kurang, ada tanda kurung, ada ditambah. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Tinggal dihitung dulu 24 kali 12. Nah, nanti 514 sama 217-nya tetap ditulis. Nih 514 dikurang, ini hasilnya 288 ditambah 217. Ada pengurangan dan penjumlahan, sama kuat, maka kerjakan secara urut dari sebelah kiri. Karena yang di sebelah kiri adalah pengurangan, maka silakan ini dikurangkan terlebih dahulu. Hasilnya 226 ditambah 217. Udah, tinggal 443 hasilnya. Oke, kita contoh lagi ya. Nih, 1250 ditambah 200 dibagi 4 dikurang 500. Ini agak besar angkanya, ya. Nah, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan. Tidak ada di dalam tanda kurung. Maka, yang mana yang kuat? Yang kuat adalah yang pembagian. Maka dapatnya 1250 ditambah 50 dikurang 500. 50 tadi hasil dari pembagian. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Kerjakan secara urut dari sebelah kiri.
Nah, silakan dijumlahkan 1250 ditambah 50 itu adalah 1300. Lalu dikurang 500 maka didapatkan hasilnya adalah 800. 11 contoh ya. Contoh yang terakhir 12.500 dibagi dalam kurung 400 ditambah 100 ditambah dalam kurung 40 dikali 25. Nah, ada bagi, ada tanda kurung, ada ditambah, ada tanda kurung lagi. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, ini boleh dilakukan bersamaan. Jadi didapat hasilnya adalah 12.500 dibagi ini 500 dan ini adalah 1000. Ada pembagian, ada penjumlahan. Mana yang kuat? Yang kuat adalah pembagian. Nih 12.500 dibagi 500. Nih nolnya ada 2 ya. Nah, ada 2 nih. Ini boleh dicoret. Nah, jadi sama aja pembagian antara 125 dibagi sama 5. Nolnya nggak usah diikut sertakan. Didapatnya 25 ditambah 1000. Maka hasilnya 1025. Baiklah, semoga paham ya Ananda. Kita lanjutkan ke soal cerita. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan caca. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ya, ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, pahami soal ceritanya dengan baik. Jadi kalau kita udah paham, kita akan menuangkannya ke dalam diketahui dan ditanya. Nah, jadi kalau kita udah paham, kita akan menuangkannya dalam diketahui dan ditanya. Lalu kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Jadi ini ketika dijawab kalimat matematika, itu kan tadi soal cerita ya. Kalau kalimat matematika, maka itu apakah dikali, ditambah, dikurang, atau dibagi, ya. Dan itu ada kata kuncinya, ya. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Nah, baru dihitung setelah dapat apakah dikali, ditambah, dikurang. Nah, kemudian yang ketiga ini barulah kita hitung. Ya, jadi yang pertama pahami, yang kedua tulis kalimat matematikanya, yang ketiga baru menghitung. Oke, lanjut ke contoh. Ini ada contoh soal. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras sebanyak 2.715 kilo. Sebelumnya, pedagang itu masih memiliki persediaan 1.225 kg beras. Lalu, keesokan harinya, ia berhasil menjual 1.550 kg beras. Berapa kilogram beras yang tersisa? Oke, jadi dari cerita ini ya, dia dapat kiriman beras, dia punya persediaan beras, dan dia bisa menjual beras. Ya, maka dari situ kita dapat menuliskan yang diketahui adalah pertama dia menerima beras 2.715 kilo. Kemudian dia punya persediaan beras 1.225 kilo. Lalu dia bisa menjual beras 1.550 kilo. Nah, kemudian berapa kilogram beras yang tersisa? Itu adalah yang ditanyakan. Nah, lalu bagaimana nih kalimat matematikanya? Nah, kalimat matematikanya kita lihat nih. Kalau dia bilang ada persediaan beras. Nah, ada persediaan beras, menerima beras. Maka itu operasinya ditambah. Ya, lalu kalau menjual berarti berasnya berkurang kan? Maka itu operasinya adalah dikurang. Maka beras yang tersisa adalah 2.715 ditambah 1.225 dikurang 1.550. Nah, ini kalimat matematikanya. Ya, jadi udah dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Udah, tinggal dihitung aja. Jadi dapatnya 2.390 kilo.
Jadi beras yang tersisa sebanyak 2.390 kilo. Jadi diingat ya Ananda, kalau persediaan menerima itu ditambah, menjual itu dikurang. Oke, perhatikan contoh berikut ini lagi. Seorang pedagang telah membeli 25 kg duku. Pedagang tersebut membeli lagi 5 kardus duku. Setiap kardus berisi 35 kg duku. Semua duku tersebut akan dikemas untuk dijual kembali dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi 2 kg duku, berapa banyak kantong plastik yang diperlukan? Jadi dari cerita ini kita tahu nih, membeli 25 kg duku, membeli lagi 5 kardus. Setiap kardus berisi 35 kilo. Maka dari situ yang diketahui adalah nih, membeli duku 25 kilo. Membeli lagi 5 kardus, di mana setiap kardusnya 35 kilo. Kemudian dikemas setiap kantong itu isinya 2 kilo. Dikemas setiap kantong itu isinya 2 kilo. Berapa banyak kantong yang diperlukan? Nah, bagaimana nih menjawabnya? Nah, jadi yang perlu diingat kalau membeli lagi, ya, membeli lagi ini berarti ditambah. Jadi nanti 25 kilo ditambah 5 kardus. Nah, kan nggak sama tuh kilo dan kardus. Nah, terus ada keterangan nih, bahwa setiap kardus itu berisi 35 kilo. Jadi, si 5 dan 35 itu setiap. Kalau setiap berarti operasinya dikali. Jadi, 5-nya dikali sama 35. Ya, dikemas itu berarti operasinya pembagian. Maka kalimat matematikanya seperti ini. Ini 25, kenapa ditambah? Karena membeli lagi 5 kardus. 5 kardus isinya 35 setiap kardusnya. Dikemas, itu dibagi 2. Kenapa ini Bunda kurungin? Karena ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Nanti baru dibagi sama 2. Nah, dari yang pengurungan ini ada tambah, ada kali. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Adalah yang kali. Jadi 5 kalikan 35 itu dapatnya 175. Ditambah 25 jadinya 200. 200 dibagi 2 dapatlah 100. Jadi banyak kantong yang diperlukan adalah 100 kantong. Ya, jadi tolong diingat ya Ananda, kalau membeli lagi itu ditambah. Jadi jangan 25 langsung tambah 5, nggak boleh. Kenapa? Karena ini kilo, ini kardus. Ya, satu kardusnya isinya 35 kilo, jadi 5-nya kaliin dulu sama 35. Baru nanti ditambah sama 25. Nah, dikemas, itu dibagi. Ya, silakan hasil ini dibagi sama 2. Dapat 100. Semoga paham ya Ananda. Nah, sekarang Ananda kerjakan ini ya, 4 soal aja. 1, 2 tulis soal, kemudian jawab seperti yang Bunda contohkan. 3 dan 4 gak usah tulis soal, tapi Ananda buat diketahui dan ditanya. Kemudian jawab, jangan lupa kesimpulannya. Ya. Nanti silakan difotokan ke Bunda, dikirim japri. Ya, semoga paham ya. Nah, ini kembali mengingatkan bahwa barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ya, jadi jika ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, maka silakan berbuat baik.
ya, berbuat baik. Kita nggak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Jadi teruslah berbuat baik. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti. Baiklah, Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.